Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal, jurusan S1 Teknik Informatika. Oke, kali ini saya akan mendemokan hasil sistem yang saya buat yang berjudul Sistem Reservasi Perpustakaan di Taman Nagar Soka. Nah, ini adalah halaman awal dari web saya yang dimana paling atas ada menu beranda, menu buku, dan menu reservasi tempat. Baik, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada buku terbaru. Jadi ketika pengurus atau admin di perpustakaan itu menambah buku di perpustakaan, maka akan tampil di menu halaman awal seperti ini di sini. Baik, sekarang kita masuk ke menu buku. Nah, di dalam menu buku ini terdapat daftar buku. Nah, yang dimana ada kategori masing-masing buku. Nah, seperti contoh ada buku anak-anak, buku biografi, kesehatan, komik, sejarah, dan teknologi informasi, dan bisa tambah lagi yang lain. Soalnya ini akan masih banyak buku yang masih ada di sana. Baik. Nah, di sini kita bisa mencari buku yang ingin kita cari. Misal kita ingin dari buku Kartini. Nah ini, ketemu buku Kartini. Nah, jika kita ingin melihat detailnya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini Kartini, penulisnya Anum Bahani Wicaksono, penerbitnya Ciklik Media, tahun 2019, kategori sejarah, tersedia 2 ini adalah jumlah buku yang ada di perpustakaan tersebut. Kalau kita ingin pinjam, kita akan klik pinjam. Oke, sementara kita belum pinjam dulu, nanti kita pinjamnya. Nah, untuk yang ini bisa langsung pinjam, jadi kita langsung klik pinjam. Nah, otomatis kalau kita klik pinjam, kita akan diarahin ke menu login, yang dimana setiap pengguna itu mempunyai akun masing-masing. Oke, kita kembali dulu. Nah, ini adalah menu dari buku. Nah, jadi kalau misalnya kita cari kategori kan udah ada di sebelah sini, ya kita bisa nyari misalnya buku anak-anak. Nah, buku anak-anak di sini. Nah, buku kesehatan. Baik, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu reservasi tempat. Nah, menu reservasi tempat ini dimana kita ingin memilih lokasi untuk membaca, spot membaca yang kita inginkan di perpustakaan tersebut. Nah, di dalam menu reservasi tempat ini terdapat login, karena pengguna itu harus memiliki akun untuk meminjam buku dan memesan lokasi di sana. Jadi kalau jika ada pengguna baru yang baru ke perpustakaan tersebut, bisa langsung mendaftar jika belum memiliki akun. Nah, ini daftar nama, telepon, jenis identitas, nomor identitas, tanggal lahir, alamat, email, kata sandi, daftar. Maka otomatis nanti akan terdaftar di sistem webnya. Kemudian berhubung saya sudah memiliki akun, maka kita langsung login aja di sini. Nah, kita login. Dipastikan yang ini bukan email, bukan nama, tapi nomor telepon. Jadi nomor telepon kalian, nomor telepon pengguna. Oke, begitu login. Nah, sekarang kita sudah masuk di halaman reservasi tempat. Dalam reservasi tempat terdapat menu seperti ini: pesan lokasi membaca yang nyaman dengan reservasi tempat, dan pinjam buku favorit kamu di sini. Oke, kita sekarang mulai dari pesan lokasi membaca yang nyaman dengan reservasi tempat. Di sini lokasi
yang dimaksud adalah lokasi apa atau spot membaca bagi pengguna. Jadi pengguna bisa memilih spot-spotnya yang spot atau tempat-tempat yang dia inginkan. Nah, contoh sini A, B, C, D, E, dan F. Nah, ini ada nama-nama spot yang ada di sana. Kita mesin B. Oke. Kalau kita klik spot B, maka akan muncul seperti ini. Ini buat gambar di spotnya, dan ini apakah Anda ingin membaca lokasi B. Jika kalian ingin membaca di situ, kalian bisa reservasi tempat. Nah, berhubung spot itu belum jadi atau tempatnya itu belum dibuat, masih direncanakan lokasinya di situ, maka belum ada fotonya. Jadi untuk foto bisa menyusul. Nah, jika anda ingin memesan spot atau tempat B, maka tinggal klik saja reservasi tempat. Nah, jika Anda udah, nah, Anda akan diberi kode dan sama jam yang harus Anda tempuh ke sana. Jadi silahkan ke lokasi sebelum pukul 01.10 untuk melakukan konfirmasi kode reservasi segini. Jadi Anda harus sampai di perpustakaan sebelum pukul 1:10. Nah, kemudian setelah kita memesan tempat, kita ingin membaca buku. Nah, kita tinggal memesan di sini. Nah, ya, kita akan dikembalikan lagi ke daftar buku. Nah, jadi misalnya kita ingin membaca buku biologi Gus Dur. Nah, jadi kita kalau ingin lihat datanya di sini, yang saya jelaskan tadi, tinggal dipinjam langsung, bisa pinjam. Sedangkan kalau kita udah tahu itu informasi tentang buku tersebut, kita tinggal pinjam di sini juga bisa. Nah, setelah itu silahkan ambil buku Anda sebelum pukul 1:12. Nah, kode pengambilan segini. Oke. Nah, jadi pengguna akan mendapatkan kode lokasi sama kode buku. Nah, jadi jika pengguna ingin membaca di sana dan membaca di sana dan memilih lokasi, Anda harus membawa kode ini. Nanti akan dikasih tahukan ke admin atau pengurus perpustakaan tersebut. Nah, setelah ini selesai, tinggal kita logout saja. Nah, sekarang kita sudah ada di menu login buat admin atau pengurus perpustakaan. Semua admin atau pengurus perpustakaan memiliki akun masing-masing. Saya akan masukkan akun saya. Nah, saya akan menjelaskan halaman dashboard admin di sini. Oke. Dan yang pertama ini 5 pengguna. Nah, 5 pengguna ini adalah orang atau pengguna perpustakaan yang telah mendaftarkan emailnya atau nomor teleponnya di perpustakaan dan telah mengunjungi perpustakaan. Ini totalnya ada 5. Sedangkan yang buku ada 12 ini adalah jumlah buku yang ada di perpustakaan. Sedangkan area membaca ini 6. Ini adalah spot atau lokasi yang ada di sana. Berjumlah 6. Nah, tadi kan setelah kita pinjam buku dan memesan tempat, pengguna nanti akan menyerahkan kodenya ke pengurus perpustakaan atau admin yang menjaga di sana. Nah, dengan memasukkan kode sini nanti. Nah, ini untuk peminjam yang sedang aktif. Nah, kosong berarti belum ada. Peminjam yang belum mengambil buku. Nah, peminjam yang belum mengambil buku tadi adalah yang pengguna yang mendaftarkan tadi, yang memesan buku atas nama Faizal tentang buku biografi Gus Dur.
Nah, di sini ada batas pengambilan hingga pukul 1. Sedangkan konfirmasi restoran tempatnya atas nama Faisal ingin memesan tempat lokasi B. Waktu pemesanan tanggal 8 bulan 4 2020 jam 00.40. Nah, admin bisa langsung konfirmasi di sini, tapi admin akan mengecek kode apakah benar dia yang memesan apa tidak. Jadi pengguna harus mengasihkan kodenya admin seperti ini. Nah, tadi kode tempat. Nah, kode tempat kita pas saja, kita masukkan di tempat. Sedangkan buku di sini. Kemudian kode cocok atas nama Faisal meminjam buku biografi Gus Dur. Nah, setelah admin mengetahui cocok kodenya, maka tinggal dikonfirmasi aja dan diserahkan bukunya kepada pengguna tersebut. Oke, kita konfirmasi. Nah, di sini peminjam yang sedang aktif 1, berarti ada 1 pengunjung atau pengguna lagi membaca di perpustakaan tersebut. Selanjutnya kita akan ke menu data pengguna. Nah, di data pengguna ini adalah tadi yang saya sebutin adalah orang yang telah mendaftar atau dia telah mendaftarkan alamatnya, akunnya ke perpustakaan Harga Suka ini. Nah, ini contohnya seperti inilah. Setelah kita masuk ke data buku. Nah, di halaman data buku, admin nanti bisa menambah buku yang baru masuk ke perpustakaan tersebut. Jadi tinggal diklik ini aja. Nah, kita nulis judul, tahun, penulis, penerbit, kategori, stok, sama gambar untuk buku tersebut. Nah, sedangkan ini buku-buku yang ada, daftar buku yang ada di perpustakaan tersebut. Jika kita ingin merubah atau mengeditnya, kita bisa klik di sini. Misalnya buku tadi kita mau ingin rubah, nah kita rubahnya di sini. Nah, jika tidak ya tidak usah. Oke. Nah, buat rekor per pack ini, nah ini kan kita batas turunan ke bawah, jadi kita batas 10 aja biar enggak terlalu banyak. Nah, jadi biar ke samping. Oke, kita lanjut ke menu area membaca. Nah, di halaman area membaca ini kita bisa menambahkan area ya seperti tambah buku tadi lah. Nah, di sini ada ibaratnya label ini nama spot atau tempat lokasi yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, dengan ini kapasitasnya, jadi satu spot itu ada kapasitasnya, ada 4, ada 6, ada 8. Jadi di sini kapasitasnya 6 semua karena emang gambaran atau rencananya mungkin buat spot seperti itu. Kita bisa editnya di sini, sama halnya itu. Kita tinggal ngasih gambar nanti di sini. Oke, kita lanjut ke data peminjam. Nah, data peminjam ini, nah ini tadi ya atas nama Faisal ini dia kan lagi membaca buku di perpustakaan tersebut. Jadi telah meminjam buku biografi Gus Dur dari tanggal 4 bulan 8 2020. Nah, batas pengembaliannya sampai tanggal 11 bulan 8 2020. Jika nanti pengguna atas nama Faisal ini telah selesai membaca, telah mengembalikan, kita konfirmasi langsung selesai di sini aja. Otomatis di sini nanti akan tertulis finish atau selesai. Nah, ini sebagai contoh, dan ini tadi atas nama Faisal ini, nah lagi proses. Kalau kita udah mengkliknya kok, kalau kita udah konfirmasi nanti akan selesai atau finish, ganti warna jadi finish. Oke. Kita akan selesai tempat. Menurut
ke menu reservasi tempat. Nah, di sini tadi ada reservasi tempat. Nah, ini sama halnya tadi data peminjaman buku. Reservasi tempat sama aja. Kalau kita klik selesai, di sini nanti juga akan muncul selesai. Kalau misalnya kita belum klik selesai, belum. Nah, tadi pengguna atas nama Advisor kan dia waktu pemesanan tempatnya tanggal 4 bulan 8 tahun 2020 jam 00.40. Nah, sini belum di cancel karena belum selesai. Nanti kalau kita selesai maka dia akan finish itu selesai. Oke, itu sekian dari saya demonstrasi tentang sistem yang telah saya buat. Soalnya sistem ini masih dalam perkembangan, jadi masih banyak kekurangannya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.